Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang berbahagia. Di sini kami akan menceritakan tentang kisah seorang Utbah Al-Ghulam. Dulu di Basrah ada seorang ulama yang masyhur tentang kealimannya, masyhur tentang kesufiannya, masyhur tentang tinggi derajat kewaliannya. Beliau adalah Syekh Hasan Al-Basri. Beliau tinggal di Basrah, maka dikatakan Al-Basri, yaitu seorang yang bertempat tinggal di Basrah. Karena kemasyhuran kealiman beliau, kemasyhuran kewalian beliau, karena kemasyhuran tentang budi pekerti beliau, maka ketika beliau mempunyai sebuah halakoh majelis taklim, maka berduyun-duyunlah penduduk di sekitarnya, bahkan banyak sekali yang jauh dari tempat tinggal beliau untuk ikut mengaji, untuk ikut mencari keberkahan ilmu dari beliau. Suatu hari ada seorang pemuda yang berjalan-jalan kepada satu tempat yang mana tujuan dari tempat yang akan dilalui atau tempat yang akan dituju itu melalui satu masjid yang dimana di situ terdapat pengajian dari atau majelis taklim dari Syekh Hasan Al-Basri. Nah, si pemuda ini terkenal di masyarakatnya bahwa dia ini adalah seorang yang seringkali membuat kisruh atau bahasanya itu ya biang kerok lah. Jadi kalau ada rusuh di masyarakat di sekitar situ ya pasti biang keroknya ya orang ini. Nah, ketika si pemuda ini lewat pada masjid yang di situ terdapat majelis taklim dari Syekh Hasan Al-Basri, pemuda ini kemudian iseng-iseng ikut duduk di situ karena si pemuda ini tertarik dengan keramaian. Ini pengajian kok ramai banget. Ketika si pemuda ini masuk mengikuti majelis taklim Syekh Hasan Al-Basri, bersamaan dengan itu ada seorang santri dari beliau yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya begini, "Hai Syekh, bagaimanakah jika ada seorang yang sangat banyak dosanya, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah? Apakah dosanya itu dimaafkan, terhapuskan oleh tobatnya?" Maka dengan sangat mantap, dengan sangat yakin Syekh Hasan Al-Basri memberikan jawaban, "Oh iya, siapapun yang menginginkan bertobat kepada Allah, walaupun dosanya itu besar sekali, banyak sekali, bahkan seperti dosa-dosa yang dilakukan oleh Utbah Al-Ghulam, maka orang tersebut tetap akan diampuni oleh Allah." Seperdetik dari ketika beliau telah menjawab dari pertanyaan santrinya, di sebelah sana, di sebelah dari jarak yang agak jauh dari beliau itu ada suara teriakan, ada suara orang yang berteriak, dan kemudian disusul orang tersebut pingsan. Itu bengok sak kayenge, akhirnya semaput, geger. Nah, semua orang sama kaget, termasuk beliau Syekh Hasan Al-Basri juga ikut kaget. Ini ada orang majelis taklim kok ujuk-ujuk teriak, kemudian pingsan. Kemudian setelah dirawat, ternyata ada yang mengenali bahwa orang tersebut adalah Utbah Al-Ghulam, yaitu orang yang barusan disebut oleh Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian setelah siuman, ditanya sama jamaahnya Syekh Hasan, "Ini kamu tadi kenapa kok kamu ikut pengajian di sini, majelis taklim di sini, kemudian
kamu teriak dan bahkan langsung pingsan. Maka dijawab oleh Iqbal Al-Ghulam bahwa saya ketika mendengar jawaban dari Syekh Hasan Al-Basri, hati saya langsung terenyuh, hati saya lega. Sebab apa? Sebab saya itu menyadari sekali bahwa saya itu orangnya jahat sekali. Semua maksiat sudah saya lakukan. Saya itu menyadari kalau saya itu biang kerok. Dan saya sudah hampir putus asa bahwa apa yang telah saya lakukan itu tidak mungkin dimaafkan oleh Allah. Maka ketika Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa dosa-dosa saya itu pasti akan dimaafkan, saya lega, terharu dan juga lega, sehingga rasa itu tidak mampu saya bendung sehingga saya menjadi pingsan. Sahabat yang saya muliakan, dari cerita ini ada hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah ketika kita merasa diri kita menjadi orang yang pendosa, banyak melakukan kesalahan, maka satu, jangan pernah berputus asa. Kemudian yang nomor dua, jangan tutup hati kita terhadap mencintai terhadap kebaikan, mencintai terhadap para ulama, para salafus soleh. Kalaupun toh dalam diri kita belum mampu untuk mencintai mereka, maka jangan pernah kita mencaci maki mereka. Dan untuk orang yang lain, ingat ada suatu ungkapan bahwa keburukan tidaklah dikatakan sebagai keburukan ketika akhirnya adalah kebaikan. Begitu pula kebaikan tidaklah dikatakan sebuah kebaikan kalau akhirnya itu adalah kejahatan atau keburukan. Maka jangan berlebihan kita memuji orang lain dan jangan mudah kita menghakimi. Kalaupun toh kita belum bisa ataupun tidak mampu untuk mengajak seorang pendosa untuk menjadi orang yang lebih baik, maka setidaknya kita masih diberi kemampuan untuk mendoakan mereka.